Ya, ini hari ini kita lanjutkan materi berikutnya yaitu terkait external force convection untuk eh, konveksi paksa ya, perpindahan panas konveksi paksa untuk aliran eksternal. Namun sebelum ke materi tersebut, saya sampaikan studi kasus ya terkait fundamental convection. Nah, ini kita review lagi ya, apa namanya, terkait Reynolds number, Nusselt number, kemudian laminar flow atau turbulent flow ya. Jadi kita refresh kembali dengan mengerjakan 3 soal ya, contoh soal ya. Kemudian learning outcome ini ya supaya kalian teman-teman di sini bisa menyelesaikan problem terkait basic of convection ya. Ini tampilan sudah ganti ya PowerPoint-nya ya. Nanti kalau misalkan Sudah, ada Pak. sampaikan saja ya. Apa namanya tampilan nggak berubah Pak gitu ya. Kadang-kadang memang ada trouble ya. Nah di sini ada satu kasus ya, satu kasus yang menganalisa ya, analisa perpindahan panas pada satu plat datar ya, plat datar. Ya saya gambarkan dulu ya plat datar ya. Kemudian dihembuskan udara ya dengan kecepatan 10 meter per second ya di atas platnya ya. Jadi ada udara yang mengalir dengan kecepatan 10 meter per second ya. Nah, ini. Jadi udara yang mengalir 10 meter per second. Kemudian temperatur udara yang di atas plat ini ya, temperatur di atas plat ini diketahui sebesar 27 derajat Celcius ya. Jadi temperatur udaranya 27 derajat Celcius. Oke. Kemudian seperti kita tahu bahwa untuk plat datar ya, masih ingat ya, bilangan Reynolds number ya. Jadi bilangan Reynolds number ini untuk mengetahui dia apakah laminar atau turbulen ya kondisinya ya. Nah, khusus plat datar dia laminar ke turbulen ya itu sebesar 5 kali 10 pangkat 5 ya. Plat datar kasusnya ya. Jadi ketika sudah melewati 5 kali 10 pangkat 5, dia sudah turbulen kondisinya. Nah, di sini ditanyakan bukan besarnya bilangan random numbernya, tapi posisinya di mana ya dari ujung platnya. Jadi sini namanya leading edge ya di pojok sebelah kiri ya. Ketika udara menyentuh plat, nah ini namanya leading edge namanya. Leading edge ya atau ujung platnya ya. Nah, posisinya sampai berapa dia berubah dari laminar ke turbulen ya ini kita geraknya dari kiri ke kanan ya karena udaranya dia bergerak dari kiri ke kanan. Nah, ini X-nya ini yang ditanyakan ya. Ya dari ujung plat leading edge ke posisi di mana dia berubah ke turbulen. Anggapnya kita asumsi di sini ya sudah berubah di ke turbulen ya. Ini turbulen ya. Ini masih laminar ya. Ya laminar ya. Ini laminar. Nah, X-nya berapa? Ya, ini yang ditanyakan. Ngerti ya apa yang dimaksud dalam soal? Ya, jadi suatu plat dia transisi dari laminar ke turbulen ya jaraknya berapa ya? Ya, dengan catatan velocity-nya sekian, temperatur udara sekian, kemudian ketahui nilai Reynolds number-nya ke turbulen, laminar ke turbulen sekian. Nah, dari data ini kita apa namanya? Kita rangkum ya beberapa data dari soal. Pertama, temperaturnya ini yang kita acu ya. Sementara temperatur udara ya 27 derajat Celcius. Kemudian kecepatannya, ya ini simbolnya ada yang V, ada yang U. U tahingga ya, ini namanya kecepatan aliran ya. Udaranya sama saja ya, ada lambangnya V besar ya, atau lambangnya U tahingga atau U infinity ya sama saja. Kemudian REC, nah ini critical ya, simbolnya critical, ada C-nya melambangkan perubahan laminar ke turbulen. Nah, dari data ini kita menghitung bilangan Reynolds number-nya ya. Nah, di sini kalau kita tuliskan
persamaan random number. Masih ingat ya, random number itu sama dengan ya massa jenis ya rho dikalikan kecepatan aliran V dikalikan panjang karakteristik ya panjangnya, kemudian dibagi mu atau viskositas dinamiknya, atau ya kita ubah persamaannya ya V kali kecepatan aliran ya kali panjang ya kemudian dibagi viskositas kinematik ya simbolnya V kecil. Nah, singkat ya, viskositas itu ada dua ya, kinematik dan dinamiknya. Ya, kalau viskositas kinematik itu sama dengan viskositas dinamik mu dibagi rho. Maka ini sebetulnya sederhanaan persamaan saja. Jadi berubah jadi V kali L dibagi viskositas kinematik ya. Nah, otomatis kita butuh data apa nih ya? Butuh data viskositas kinematiknya. Karena apa? Ya, kalau dari persamaannya Reynolds number itu sudah diketahui ya, kalau berubah ke turbulen itu sebesar 5 kali 1045 ya. Oke, kemudian kecepatan aliran V-nya ya. V-nya sudah diketahui itu 10 meter per second ya. Kemudian V-nya bukan V ya, ini viskositas kinematik ya. Ini kita cari di data tabel properties ya. Tabel properties ya. Kemudian L ini yang kita cari. Jadi misalkan kita sudah dapat data V-nya, maka kita bisa mencari L-nya, panjangnya ya. Panjang ketika dia dari ujung flat, kemudian ke titik dia berubah dari laminar ke turbulen. Nah, di sini ya untuk tabelnya, tabel properties sudah saya share ke e-kampus ya, tolong nanti kalian download tabel propertiesnya. Nah, tabel propertiesnya untuk udara ya, itu pakai tabel A15 ya. Kelihatan tabelnya? Yang pakai HP kelihatan tabelnya? Lihat, Pak. Oke, Terlihat. Saya perbesar ya. Ya, nah ini di materi di e-kampus sudah saya share tabel appendix-nya. Nah, di tabel appendix-nya itu macam-macam, tergantung fluidanya apa, kemudian apakah dia solid, apakah dia liquid ya, apakah dia gas ya. Nanti tergantung fluid ya. Nah, tadi kita contoh studi kasusnya adalah udara ya, air. Otomatis kalau udara Anda pakai tabel A15. Ingat ya, tabel A15 untuk udara. Nah, tadi dijelaskan kita butuh data apa nih ya untuk menganalisa tadi ya Reynolds number-nya. Kita butuh data kinematik viscosities ya. Karena tadi kita pakai persamaan yang kedua ini ya. Yang kedua kecepatan dikalikan panjang, kemudian dibagi viskositas kinematik. Kita butuh satu data saja. Satu saja. Sedangkan kalau kita pakai persamaan yang pertama, ya pertama kita butuh dua data, ya butuh dua data dari tabel properties, yaitu massa jenis, ya massa jenis rho dan mu, viskositas dinamiknya. Jadi secara Anda pakai persamaan pertama boleh, pakai persamaan kedua boleh ya. Namun konsekuensinya jika pakai persamaan pertama Anda butuh dua data ya, massa jenis dan mu-nya ya. Sedangkan yang persamaan kedua Anda hanya satu data saja yaitu viskositas kinematik. Oke, kita pakai yang persamaan yang nomor 2 saja ya. Kita hanya butuh satu data viskositas kinematik ya dari tabel. Nah, acuannya apa? Acuan temperatur ya. Sebagai inputannya. Yang cara bacanya ya ketika temperaturnya 20 ya 25 katakan ke kanan ya untuk di kolom kinematik viskositas ya. Ini 25 derajat Celcius ini sebesar 1,562 kali 10 pangkat min 5 ya. Ini 25 derajat Celcius. Sedangkan 30 ya
Saya tarik lagi di sini ya 1 di 30 ya derajat Celcius 1,608 kali 10 pangkat min 5. Tadi di kasus itu 27 derajat Celcius, otomatis Anda ya karena 27 di sini tidak ada di tabel, maka range-nya di antara ini ya di tengah-tengah 1,562 dan 1,608 ya. Ya, di antara itu nilainya. Kalau lebih teliti lagi, Anda pakai persamaan interpolasi ya. Sudah pernah dengar persamaan interpolasi? Ya? Pernah dengar? Atau baru dengar? Perbandingan seperti itu ya, Pak? Betul, perbandingan ya. Ketika 25 nilainya sekian ya. Ketika 30 nilainya sekian. Nah, kalau nilai 27 derajat Celcius berapa ya? Dia di antara sini. Dan tadi tolong kalian googling ya. Simple, cuman perbandingan saja ya. Perbandingan saja, kemudian didapatkan nilai saat dia suhunya 27 derajat Celcius ya. Oke. Nah, ini ya anggapnya sudah Anda dapatkan nilai datanya ya. P-nya itu 15,7 10 pangkat min 6. Oke, ini beda pangkat ya. Ya, tadi 1,5 kali pangkat 5 ya. Ya, ini viskositas kinematiknya sudah didapatkan. Anda masukkan ya. RE-nya sudah diketahui ya. Ini 5 kali 10 pangkat 5. Utah hingga kecepatan alirannya ini sudah ketahui 10 ya. Kemudian V-nya viskositas kinematiknya yang Anda masukkan ya. Kita masukkan, kemudian X-nya yang kita cari ya. Ini ditukar saja persamaannya ya. X-nya yang kita cari. Kemudian ini adalah kita pindah ruas ya. Kemudian dikalikan dengan viskositas kinematiknya. Kemudian dibagi dengan kecepatannya. Ini di switch saja persamaannya. Nah, ketemu ya. Panjangnya itu 0,78 meter ya. Jadi dari ujung plat ya, ini katakanlah platnya ya. Dari sini ke sini itu sebesar 0,78 meter. Ya, ini posisinya sudah berubah jadi keturbulen. Dari ujung plat, dia panjangnya 0,78 meter. Jadi critical length-nya. Ya, di buku dituliskan XC ya critical length atau XCR sama saja ya critical XCR. Dia panjangnya dari leading edge berubah ke turbulen, yaitu critical length ya. Oke, sampai sini sudah dipahami ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kasus yang kedua ya sama dia kondisinya ini satu udara ya, udara dengan temperatur 30 derajat Celcius, kemudian mengalir di atas plat datar dengan kecepatan 20 meter per second ya. Kemudian ditanyakan, dibalik pertanyaannya, ini alirannya berupa laminar atau turbulen ya ketika jaraknya itu 20 cm dari ujung plat. Jadi ada satu plat datar ya. Datar. Kemudian udara mengalir ya di atas platnya ya. Nah, di sini ujung platnya leading edge di sini ya. Ya, ini leading edge-nya. Leading edge-nya ya di sini. Nah, diketahui jaraknya 20 cm di sini ya. Ya 20 cm ya. Ini 20 cm. Nah, di titik ini apakah aliran laminar atau turbulen ya? Makanya ditanyakan tipe alirannya. Nah, kita pakai persamaan random number lagi ya. Nah, dari data di atas kita rangkum ya data apa yang kita sudah punya. Pertama adalah temperatur udaranya ya. Itu 30 derajat Celcius ya. Kemudian kecepatan alirannya 20 meter per second, utah hingga ya. Kemudian jaraknya ubah ke meter ya. Jangan sampai salah konversi satuannya. Kita pakai satuan SI, otomatis ketika satuannya panjangnya berupa mili, berupa senti, Anda harus konversikan dalam satuan meter dulu ya. Nah, ini kelemahan mahasiswa kemarin masih salah ditemukan ya, konversi satuan ya. Ya, tolong diperhatikan, konversi satuan dicek lagi, disamakan ya, jangan sampai keliru ya. Ya, oke. Oke, ini berarti X-nya dalam bentuk meter 0,2 meter ya. Oke. Kemudian dari persamaan random number ya,
random number, massa jenis kali kecepatan kali panjang platnya, kemudian dibagi mu, atau kecepatan dikali panjangnya dibagi viskositas kinematiknya. Oke, V-nya adalah U hingga ya, L-nya adalah X-nya itu sendiri ya, kemudian V-nya ya viskositas kinematik. Oke. Kemudian yang kita cari adalah random number-nya ya. Ingat ya, khusus plat datar itu 5 kali 10 pangkat 5 ya. Misalkan di bawah ini maka dia aliran laminar ya. Kalau di atas 5 kali 10 pangkat 5 dia artinya turbulen. Nah, kita cek nih berapa bilangan random number-nya ya. Random-nya berapa ya? Ya, kecepatannya dan masukkan 20 ya. 20 meter per second. X-nya 0,2 meter ya. Oke, kemudian dari tabel ya, tabel 130 derajat Celcius udara, Anda cek di sini ya. Di tabel properties ya. Anda cari 30 derajat Celcius. Ya, di sini ya 1,6 ya kali 10 min 5. Ya, ini satuannya meter persegi per sekon ya. Diperhatikan lagi ya. Ini meter persegi per second satuannya. Nah, berapa? Ya ini 1,6 kali 10 pangkat min 5 atau 16 kali 10 pangkat min 6 ya. Nah, ini viskositas kinematiknya saat temperatur 30 derajat Celcius. Ya. Nah, Anda masukkan ya. 16 kali 10 pangkat min 6. Anda hitung, Anda dapatkan 2,5 kali 10 pangkat 5. Ya. Berarti di bawah apa di atasnya? Di atas apa di bawahnya ini? Di bawah, Pak. Berarti alirannya laminar atau turbulen? Laminar, Pak. Laminar ya. Berarti aliran laminar ya. Ya, karena di bawah standarnya ya, di bawah 5 kali 10 pangkat 5. Oke, bisa dipahami ya? Ada pertanyaan ke atas ini? Ya, sudah berubah ke turbulen ya. Karena pastinya turbulen. Karena apa? Karena di pertemuan sebelumnya saya jelaskan ya, kalau profil aliran ya, ini adalah katakan laminar ya. Jika ini transisi adalah turbulen. Ya, ini laminar ya. Ini transisi, ini turbulen. Ya. Nah, biasanya di eksperimen itu ada range-nya antara laminar ke transisi itu 1 kali 10 pangkat 5 ya. Kemudian di sini antara transisi ke turbulen itu 3 kali 10 pangkat 6 ya. Ya. Nah, di average kan di tengah-tengah ini ya, ini ketentuannya ini 5 kali 10 pangkat 5. Jadi dipastikan sudah turbulen gitu ya, sudah turbulen. Ya. Pas 5 ini sudah turbulen. Ya, average-nya ya awalnya dari sini angkanya 10 pangkat 5, kemudian 3 kali 46, dipastikan ini sudah keturbulen. Ya. Oke. Tapi biasanya di eksperimen nggak mungkin pas ya. Namanya pengukuran ya biasanya tuh di nggak pas angkanya. Ya, kalau dalam eksperimen biasanya. Oke. Kemudian contoh berikutnya. Nah, contoh berikutnya, satu contoh lagi sebelum kita ke bab baru. Oke, ini beda lagi ya, ini bukan plat datar tapi dalam aliran internal, dalam ducting, dalam saluran ya. Ducting ya saluran berdimensi ya. Kadang dia bentuknya persegi ya atau lingkaran ya. Cukup ya, nanti dibahas di internal flow ya lebih detailnya. Nah, di sini satu udara mengalir ya di dalam ducting dengan diameter 1 meter ya, berarti 1 meter ya diameternya salurannya.
Kemudian kecepatannya 4 meter per second. Kemudian kondisinya seperti itu ya. Kemudian diketahui kinematik viscosity-nya itu sebesar 20 kali 10⁻⁶ meter persegi per second. Berarti bukan temperatur diketahui, tapi langsung viskositas kinematiknya diketahui. Nah, sama pertanyaannya adalah apakah aliran ini laminar atau turbulen gitu ya. Nah, di sini kita cek bilang numbernya ya, ya kecepatan kali panjangnya. Nah, bedanya apa kalau aliran eksternal internal itu ya awalnya ini ya rho kali V kali L dibagi mu atau V kali L dibagi viskositas kinematik. Nah, dalam aliran internal L ini panjang karakteristiknya adalah diameter salurannya, maka simbolnya di sini adalah D ya, bukan L lagi ya. Nah, D simbolnya D. Dan biasanya di referensi gunakan number untuk aliran internal itu ada simbol D kecil di sini. Menandakan dia saluran internal ya, internal flow. Kita masukkan saja kecepatan adalah mu 4 meter per second, kita masukkan, kemudian diameternya 1 meter ya, Anda masukkan, kemudian dibagi viskositas kinematiknya ya. Anda masukkan, Anda hitung ya. Nanti ada slide-nya Anda cek ya di slide ini kalkulator latihan hitung ya, karena sampai sekarang masih ditemukan mahasiswa yang salah hitung ya. Ini karena kurang jam terbang dalam menganalisa ya. Oke, nanti dihitung ya. Hasilnya apa? Hasilnya 2 kali 10⁻⁵. Nah, ini aliran turbulen apa laminar? Yuk. Laminar atau turbulen? Kalau salah di spek ya nanti disampaikan, Pak, ini salah Pak. Nah, ada yang berani jawab? Ini aliran turbulen apa laminar? Oke, Dwi. Atau 2300 itu Pak laminar Pak. Laminar. Oke. Ya, oke. Oke, laminar. Yang lain ada yang jawaban yang lain? Ada yang lain? Mahasiswa yang lain? Nah, Muhammad Herjuno jawabnya laminar ya. Yang lain? Dwi? Nah, tuh, ini namanya saya jawab nggak apa-apa atau saya laminar kayaknya Pak. laminar. Nah, Dwi, oke Dwi laminar. Oke, laminar. Oke, anak ganjil nih biar mengalahkan ini apa? Jawabannya. Oke. Mau saya pilih atau ada yang mau kasih jawaban? Oke, yang lain? Maruli, standby orangnya. Maruli. Iya Pak. Aliran apa? Laminar apa turbulen? Saya laminar Pak. Laminar, oke laminar. Oke, benar. Pas semuanya. Kira? Oke. Kalau kita lihat perkuliahan sebelumnya ya di di bilangan Hadot number di pokok bahasan laminar atau turbulen ada perbedaan kasus per kasus ya, mulai dari plat datar, ada yang kasusnya aliran internal di dalam ducting ya, saluran pipa ya pipa. Kemudian ada bentuknya airfoil ya, sayap udara ya, atau silinder ya, yang menghambat udaranya. Nah, itu bilangan numbernya berbeda-beda transisi dari laminar ke turbulennya. Untuk plat datar 5 kali 10⁻⁵. Kalau aliran internal itu 2300 atau range-nya ya 2100 sampai 2300. Ya. Oke. Nah, otomatis kalau dalam saluran internal ketika melewati 2300 itu sudah turbulen.
Jadi jawabannya adalah turbulen karena lebih dari 2300 ya, karena random number-nya itu sebesar 2 kali 10 pangkat 5. Besar sekali ya. Ya, hampir 200.000 ya. 200.000. Jadi kalau 200.000 itu sudah over dari 2300 ya. Bapak, Oke, izin ya, bertanya gimana? Pak. Silakan. Kalau di yang pas kemarin mekanika fluida itu, kalau 2000 kurang dari 2003 itu laminar Pak. Kalau yang untuk turbulen lebih dari 4000 Pak. Betul, betul. Betul. Ya. Ini kan nilainya Bapak nih. 2 kali 10 pangkat 5. Otomatis di atas 4000 pasti ya. Iya Pak. Pak. Jadi alirannya Turbulen. turbulen. Iya. Oke. Itu aja ya. Oke, ini review lagi untuk materi pertama ya. Ya ini batasannya di referensi ya. Ada yang bilang 2100 sampai 2300 range-nya itu transisi. Setelah 2300 itu udah turbulen ya. Atau semakin apa namanya permukaan platnya itu kan permukaan plat juga mengaruhi ya, mengaruhi dengan apa namanya konveksi paksa ya, tekanan paksa, koefisien tekanan paksa. Ya, permukaannya smooth atau tidak smooth nanti mempengaruhi nilai apa namanya koefisien tekanan paksa. Ya. Oke, ini materi review karena kita materi berikutnya masih ada waktu ya. Selama ya kita bahas ke bab selanjutnya chapter 7 ya. Chapter 7 itu external force convection. Ya, untuk difokus ke aliran eksternalnya. Nanti kita dalami di bab ini ya satu-satu ya dalam external force untuk plat datar, kemudian nanti dilanjutkan external force di silinder dan bola, kemudian di tube bank ya, di banyak pipa ya. Oke. Nah di sini saya yang poin pentingnya saya akan jelaskan dulu ya di chapter 7 di external force convection. Ya. Nah, di sini yang penting di sini saya jelaskan drag force dan heat transfernya. Heat transfernya. Nah, drag force itu apa? Itu daya tarik ya. Ya, daya tarik karena ketika ya pipa plat datar ya dialirkan udara ya yang akan mendorong ya spesimen di sini misalnya ada mobil ya misalnya ada mobil ya ini ada gaya tarik ya drag force ya atau misalkan ada satu benda ya Anda alirkan udara di depannya yang akan mendorong benda tersebut. Nah, ini nama drag force. Ya, jadi di external force ini ada istilah drag force dan heat transfernya. Nah, drag force ini kita simbolkan dengan Fd. Ya. Ini drag force Fd sebesar berapa? Sebesar ya, ini ada koefisien drag force-nya CD dikalikan dengan setengah rho V kuadrat kali A. Nah, ini persamaan mencari drag force. CD itu apa? CD itu koefisien drag ya. Seperti pertemuan sebelumnya ya ada CF ya. Di koefisien gesek, koefisien friction ya atau skin koefisien friction yang sama saja. Nah, CD ini adalah koefisien drag. Nah, CD itu komponennya adalah CF plus CP ya. SF ini yang kita bicarakan pertemuan sebelumnya ya, koefisien friction, koefisien gesek ya.
HCV ini ada koefisien pressure ya, koefisien pressure. Nah, dalam kasus plat datar ya, plat datar ketika diberi aliran, nah karena aliran ini paralel terhadap platnya, maka khusus plat dasar ya, plat datar ini CP-nya sama dengan 0. Maka kasusnya untuk plat datar CD itu atau drag force sama dengan koefisien friction ya. Ini khusus plat datar. Kemudian untuk massa jenis ya sudah tahu ya, Anda massa jenis, V-nya itu kecepatan dikuadratkan, kemudian A ini luas penampang. Nah, ini luasnya ini tergantung dari bentuk geometrinya ya. Bentuk geometrinya. Misalkan tadi ada kubus seperti ini, Anda alirkan udara di sebelah depan ini, maka luasnya yang dipakai atau yang dianalisa dalam perhitungan ada luasan yang ini ya. Yang saya beri merah-merah ini. Kemudian ketika ada satu benda lagi ya, misalkan balok, misalkan balok seperti ini ya, balok, kemudian udaranya saya hembuskan di bagian ini ya, maka luasan yang dipakai dalam analisa ada luasan yang ini ya. Jadi tergantung bentuk geometrinya ya, luasannya. Nah, khusus plat datar bagaimana? Ya, luasan platnya ya. Misalkan ada panjang ya, panjangnya 5 meter misalkan. Lebarnya berapa? Lebar 1 meter misalkan ya. Luasannya berarti 5 kali 1 berarti 5 meter persegi ya. Nah, ini tergantung geometrinya. Ya. Oke. Kemudian khusus yang CD ini sekuat ke bilangan Reynolds number ya. Reynolds number singkat persamanya ya, ada faktor kecepatan juga. Otomatis bisa kita tuliskan bahwa koefisien drag ini merupakan fungsi dari bilangan Reynolds number ya. Jadi koefisien CD ini drag force koefisien drag ini fungsi dari bilangan Reynolds ya. Kemudian dari situ kita mulai bahas terkait heat transfernya ya. Heat transfernya ya. Oke. Nah, heat transfer ya. Ini ada bilangan Nusselt ya, karena Nusselt ini ya sesuai dengan persamaannya masih ingat ya, adalah koefisien thermal fluidnya ya. Nah, bilangan Nusselt number ini ya Anda ingat bahwa H merupakan fungsi dari sifat fluida, ya sifat fluidanya, ya mu, K, Cp, rho, kemudian kecepatan alirannya, tipe alirannya, ya banyak faktor yang mengaruhi. Nah, untuk meminimalisir atau mensederhanakan persamaan, kita butuh bilangan non dimensi. Nah, bisa kita tulis bahwa Nusselt number itu merupakan fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number ya. Fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number. Ini untuk konveksi paksa ya, konveksi paksa. Nah, nanti di bab konveksi bebas ya, konveksi bebas di konveksi bebas atau free convection atau natural convection ada bilangan Grashof number ya, Grashof ya. Ya nanti kita bahas di bab konveksi bebas. Untuk paksa, konveksi ini fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number ya. Reynolds number itu menggambarkan tipe alirannya ya, tipe alirannya. Kemudian untuk Prandtl number itu untuk mensifati fluidanya ya, sifat fluidanya. Dia terakomodir di bilangan Prandtl number untuk sifat fluida. Untuk jenis tipe alirannya terakomodir di bilangan Reynolds number. Jadi Nusselt number ini fungsi dari Reynolds number dan Prandtl number. Nah, masih ingat bahwa Nusselt number itu ya persamaannya tadi ini ya, H kali L per K. Bahwa H ini koefisien perpindahan konveksi
Ya, kalau khusus plat datar ya, yang plat datar dia tidak konstan sepanjang sumbu X-nya. Ya, saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kalau saya gambar ulang ya. Jadi bahwa koefisien perpindahan panas konveksi ini tidak konstan terhadap sumbu X atau sepanjang platnya. Kita simbolkan dengan HX-nya. Ini koefisien perpindahan panas konveksi lokal ya. Ada simbol X-nya karena dia tergantung dari posisinya ya. Posisinya. Ini sumbu X ya. Kemudian dalam analisa kita mengambil average-nya ya. Average dari koefisien perpindahan panas konveksinya. Ya. Di sepanjang plat itu kita ambil average-nya. Nah, selain koefisien konveksi pindahan panas konveksi ya, H-nya ya. CF ya, CF atau koefisien geseknya, friction koefisiennya, itu juga dia tidak konstan sepanjang platnya ya, karena sepanjang plat itu dia tidak sama ya, dia ada fluktuatif. Nah, kalau saya gambarkan grafiknya dia juga ya tidak konstan terhadap sumbu X. Ya. Ini CFX-nya. Kemudian kita ambil average-nya dalam analisa, kita ambil average-nya. CF rata-rata. Ya. Ya, CF rata-rata. Oke. Kemudian dalam Nusselt number, ya, ketika dia persamaan H-nya itu memiliki nilai lokal, otomatis dia Nusselt number ini juga punya nilai di setiap titik ya, di setiap titik atau setiap posisi ya. Kita sebutkan dengan NUX ya, berarti dia Nusselt number lokal ya di satu titik atau satu posisi. Sama dengan ya ini fungsi dari ya sama di atas ya, yang sama di atas, hanya dia menambahkan fungsi dari posisi X ya, X bintang lah, di posisi X berapa jaraknya. Kemudian fungsi dari random number lokal REX ya. Jadi Anda kalau misalnya ada simbol X berarti dia lokal ya, karena tertentu ya. Kemudian Prandtl number. Nah, Prandtl number. Oke. Nah, Prandtl number ini sifat fluida ya, kan tidak ada lokalnya ya. Ya, jadi fungsi dari X, REX dan Prandtl number ini merupakan fungsi dari Nusselt number lokal ya. Kemudian dalam analisa ya, misalkan ini ada aliran udaranya atau fluidanya, dia memiliki temperatur di sini ya. Temperatur udara atau theta hingga biasanya ya di sini ya. Ya misalkan ini ada aliran ya, ini ada temperatur udaranya ya, ini ada theta hingga, kemudian ada temperatur plat, temperatur TS surface ya. Nah, dalam body layer ya, misalnya body layer. Nah, dalam body layer ini temperatur berubah ya, karena ada distribusi ya. Thermal body layer ya, ada perubahan ya, ada perubahan temperatur sini ya. Ya. Artinya tidak konstan ya. Karena temperatur berubah dalam body layer ya, maka properties ya seperti mu ya, viskositas, dinamik, massa jenis, kemudian konduktors thermalnya, K-nya, kemudian panas spesifiknya, itu berubah dengan lainnya. Ini properties udaranya berubah semua karena temperaturnya berubah. Ya. Nah, dalam analisa kita juga mengambil average-nya temperaturnya. Nah, kita sebut dengan temperatur film, TF. Ya, kalau di referensi buku itu menyebutkan TF. F itu apa? Film ya. Ya, film bukan film video ya, bukan ya. Nah, tapi layar ya. Kalau di transit ya temperatur average-nya. Itu sama dengan temperatur surface ditambah temperatur udara theta hingga dibagi 2 ya. Ya. Untuk apa? Untuk kita mencari properties udaranya ya. Seperti U, mu ya, mu massa jenisnya, rho-nya, K-nya, CV-nya, kita patokannya lah temperatur average atau temperatur filmnya. Ini yang kita
menjadi acuan mencari properties udara di dalam tabel properties ya. Temperatur film ya yang kita acuan dalam mencari properties di tabel. Oke, bisa dipahami ya, kita pakai temperatur film namanya. Oke, kemudian dari grafik ini ya, Anda bisa lihat ya, ada HX, ada CFX ya, koefisien perpindahan panas konveksi lokal, dan koefisien gesek atau koefisien friction lokal. Nah, bagaimana kita mencari average-nya, H bar-nya ya? Bagaimana kita mencari CF rata-ratanya ya? Bagaimana? Ini ada persamaan. Ada persamaan ya, how to get average value ya. Bagaimana kita mencari nilai rata-ratanya ya. Sama untuk CFX, CF ya, CF koefisien gesek average sama dengan ya persamaan adalah 1/L integral ya, integral dari batas 0 sampai L ya. Kemudian fungsinya adalah CFX ya. Dikalikan DX. Nah, ini mencari average-nya. Kita integralkan terhadap DX. Kemudian batas bawahnya 0 ya. Kalau Anda lihat sini ada 0, ini L ya panjangnya ya. Ya, kalau ada plat ya. Ini dari 0 sampai L ya sepanjang platnya. Kemudian dibagi sepanjang platnya di average ya. Namanya average kan dibagi rata ya. Dibagi sepanjang L-nya. Nah, ini fungsi untuk mencari average value untuk CF ya. Nah, ini yang CFX ini adalah local value-nya. Local value-nya ya. Nah, kemudian untuk mencari rata-rata sama ya. Rata-rata sama dengan 1/L ya. Dikalikan integral dari batasnya 0, batas atasnya L, fungsi lokalnya apa? HX ya, HX kalikan dengan DX-nya ya. Yang ini local value juga ya. Local value diintegralkan dari batas bawahnya 0 sampai atas tingginya atasnya L, kemudian dibagi rata, dibagi sepanjang panjangnya, sepanjang platnya 1/L ya. Ini persamaan untuk mencari average value-nya. Oke. Nah, kemudian untuk kasus flat plate ya, kita masuk ke 7.2 flat plate ya. Ini review lagi ya. Ya, review lagi materi apa namanya? Random number ya. Kalau saya apa namanya? Mensederhanakan area, contohnya saya hilangkan transisinya, ini adalah laminar ya. Ini sudah turbulen ya. Turbulen. Ini kondisi batasnya ya. Adalah ini area 0, ini adalah 1 ya. Ini ada 2 ya, ini untuk menekan panjangnya ya. Panjang totalnya adalah L ya. L ya. Kemudian yang 0 ke 1 adalah X critical ya. X critical sudah berubah ke turbulen ya. Ya. XR ini atau XC sama saja ya, ada XC atau X critical itu critical distance ya. Critical distance. Ya, laminar change to turbulent. Ya. Ya. Ini review lagi. Random number-nya critical ya. Ini rho kali V kali L dibagi mu atau P kali L dibagi viscositas kinematik ya. Sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 ya. Oke. Nah, dalam kasus plat datar ya, plat datar kita bagi kayak laminar ya. Sini juga ada CF-nya ya, CFX-nya ya. Sini juga ada nilai HX-nya ya. Ya, sama turbulen juga ada CFX-nya dan juga ada HX-nya ya.
Nah, kita hitung per masing-masing area. Ya, pertama untuk lokal laminar flow, ya, lokal laminar flow, CF-nya berapa? CF lokalnya itu ya sebesar 0,664 ya dibagi bilangan random number-nya REX tentunya yang kena lokal di pangkat setengah ya. Ini persamaan pertama ya. Khusus lokal turbulen ya. Lokal turbulen ya. Ini CFX-nya ya, ini CFX-nya ya. CFX-nya ya sama dengan 0,059 ya dibagi RE bilangan nomornya tentunya REX pangkat 1/5 ya. Nah, ini persamaan 2 ya. Ya. Oke. Nah, kemudian kita mencari average-nya di area laminar ya. Ini ada CFX, tentu pasti ada CF rata-rata ya. Ya. Rata-rata ya. Ya. Ini laminar flow only berarti ini average di area laminar saja ya. Average di area laminar saja ya. Oke, persamaannya adalah CF rata-rata ya ini sama dengan 1/L ya. Ini persamaan yang mencari average ya. Kita pakai persamaan yang ini ya. Yang kotak ini 1/L ya integral dari batasan 0 sampai L1 ya katakanlah laminar tadi sini 0 ke 1 ya sini ya. Ya 0 ke 1 ya. Panjangnya 0 ke 1 integral. Kemudian fungsi lokalnya apa? CFX ya. DX ya. Kemudian fungsi lokalnya ini kita masukkan yang di atas ya, yang persamaan 1 ya. Nah, persamaan 1 ini kita masukkan dalam persamaan integral ya. Temu akhirnya 1,33 dibagi bilangan random number ini L01 ya. Pangkat 1/2 ya, atau 1,33 kali random number L01 ya pangkat minus karena ini di bawah ya jadi minus 0,5 ya. Ini untuk laminar flow only ya, average CF-nya. Begitu juga untuk turbulen only ya, hanya aliran turbulen saja. Only CF rata-ratanya ya sama ya. Sorry ini 1/L01 ya panjangnya ya. L01 dari 0 ke 1 ya. 0 ke 1 ya. Kemudian untuk turbulent only 1/L L12 ya. Panjang yang laminar ya dari 1 ke 2 ya. L12 ya. Ya integral batas bawahnya L1, batas atas L2 ya. Kemudian fungsi lokalnya ya CFX kali DX. Nah, CFX ini fungsi lokalnya kita masukkan persamaan yang kedua ya. Lokal turbulennya ya ini ya persamaan 2 kita masukkan dalam persamaan integral. Kita masukkan ke sini ya. Hasilnya ya 0,074 dibagi REL ya 12 ya. Ya panjang yang turbulen pangkat 1/5 ya. 1/5. Ini untuk turbulen only ya. Kemudian kita combine ya laminar include atau plus turbulen ya. Turbulen ya. CF totalnya ya sama dengan 1/L ya panjangnya L ya dari leading edge ke ujung platnya ke sini panjang L ya 1/L bagi sepanjang platnya ya. Ya dan untuk
buka kurung, integral dari 0 L1 ini CFX dx, ini yang laminar, ditambah integral dari L1 ke L2 ini CFX ya dx kurung. Yang ini kita masukkan persamaan satu tadi ya, persamaan satu tadi ya, laminar lokal laminarnya ya. Dan satu kita masukkan di sini. Kemudian yang lokal value turbulen kita masukkan persamaan yang kedua ya. Kita masukkan persamaan kedua. Ya. Kemudian kita hitung hasilnya CF rata-rata sama dengan 0,074 ya dibagi REL pangkat 1/5 ya dikurangi 1742 dibagi RLL ya. Ini CF rata-rata. Dengan kondisi bilangan random number-nya itu di atas 5 REL. Oke, kemudian 10⁻7 ya. Jadi kalau di bawah ini masih laminar ya. Ini tidak padahal ini ada turbulennya. Berarti kalau ada turbulennya dengan syarat random number-nya di atas 5 kali 10⁻5 dan di bawah 10⁻7 ya. Kalau di atas 10⁻7 maka persamaan ini tidak bisa dipakai. Ini CF rata-rata average ya sepanjang platnya. Kemudian kita bahas lagi selain CF atau drag force-nya, kita bahas kembali lagi ke heat transfernya. Ya. Nah, tadi ada lokal laminar ya, area lokal laminar ya. Ada lokal laminar ya, sini HX di sini ya, sepanjang aliran laminar. Ada juga HX dalam area turbulen ya. Kita satu-satu kita bahas. Pertama ke lokal laminar dulu. Lokal laminar ya. Nah, kita sebut dengan NUX ya. Random number lokal sama dengan H lokal ya dikalikan panjangnya X ya dibagi dengan K ya. Ya, jadi hanya H lokal, HX, L-nya ada X itu sendiri, kemudian dibagi K ya. Nah, berapa? Ini 0,332 REX pangkat 0,5 kali bilangan Prandtl pangkat 1/3. Nah, ini persamaan 3 ya. Kemudian ada lokal turbulen ya, lokal turbulen sama simbolnya NUX untuk hasil lembar lokal ya. Berapa untuk lokal turbulen? Ini 0,0296 kali REX pangkat 0,8 ya, beda pangkatnya ya, 0,8 dikali random number pangkat 1/3. Ini persamaan 4 ya, 4 ya. Kemudian masing-masing area yang laminar maupun turbulen kita ambil average-nya ya. Ambil average-nya ya. Jadi laminar average-nya ya. Laminar average-nya kita simpulkan NU rata-rata ya. NU rata-rata sama ya, integral ya dari 0 ke L1 ya. Nah, kita masukkan persamaan 3 ini yang lokal laminar ya. Yang ini persamaan 3 ini kita masukkan dalam sini ya. Persamaan 3 ya. Kita integralkan di batas bawah 0,1 ya. Sama dengan 0,664 kali random number ya. Random number pangkat 0,5 random number pangkat 1/3 ya. Ini random number pangkat 0,5 dikalikan random number pangkat 1/3. Ya, ini persamaan untuk laminar average ya. Kemudian untuk turbulen average ya. Sama kita simpulkan NU rata-rata ya untuk turbulent average sama dengan integral ya L1 ke L2 ya. Kita masukkan ke
persamaan 4 ya, yang ini ya, lokal turbulennya ya, ini kita masukkan ke persamaan integral ya, persamaan 4 ya. Kemudian hasilnya ya 0,037 random number pangkat 0,8 random number pangkat sepertiga. Nah, ini khusus untuk turbulent average. Kemudian dari masing-masing laminar average dan turbulent average kita ambil totalnya ya. Ya. Turbulent yang taking into laminar ya. Ya, kita ambil turbulent dan laminarnya sama persamaannya NU average ya. NU rata-rata sama dengan 1/L ya, dibagi 1/L ya. L, kemudian ya integral dari L1 L0 ke L1 ya, L1, kemudian ini persamaan tiganya ya, kita masukkan persamaan tiganya yang untuk lokal laminar, kemudian ditambah L1 L2, ini fungsi turbulent lokalnya, persamaan 4-nya kita masukkan ya. Ya, kemudian ya dapatkan hasil random number L pangkat 0,8 dikurangi kurung dulu 0,8 nya dikurangi 871 ini dengan syarat bilangan fluida bilangan number fluidanya itu 0,6 di atas 0,6 ini bilang numbernya, kemudian di bawah di mana numbernya di bawah 60 di atas 0,6. Oke, kemudian dalam aktual kondisinya ya di plat datar ya, ini ada dua kondisi ya. Dua kondisi ya, kalau di chapter 272 ya, parallel flow ya, ada dua kondisi ya perpindahan panas konveksi pada plat datar. Yang pertama, ini uniform heat flux ya. Heat flux. Ya. Yang kedua, uniform temperatur atau isotermal ya, temperatur. Nah, kalau uniform heat flux, ini misalkan ada plat datar, kemudian diberi Q ya, Q dot ya heat flux itu dia konstan sepanjang plat ya, sama nilainya sepanjang plat. Ya, namanya uniform heat flux ya. Nah, ciri khasnya kalau saya gambarkan grafik propertiesnya ya, misalkan ini ada grafik yang menggambarkan temperatur dan panjang plat ya. Ini sebuah X, sepanjang platnya ini temperatur. Maka temperatur yang di sepanjang plat ini dia ada perubahan ya. Di ujung plat 1 ya posisi 1 ke posisi 2 katakanlah ya. Ini T1, ini T2 katakanlah ya. Ya, ada penurunan temperatur T-surface ya. Sedangkan Q-nya, Q dot-nya dia konstan sepanjang platnya. Ya. Sepanjang platnya dia konstan. Ini Q dot-nya. Ini namanya uniform heat flux ya. Kemudian untuk uniform temperatur, ya misalnya ada satu plat datar, ya, dia temperatur di ujung sini TS surface sama dengan temperatur yang di sebelah sini ya, temperatur surface-nya. Jadi konstan sepanjang platnya. Ya. Sepanjang platnya temperatur sama. Maka kalau saya gambarkan grafik yang menggambarkan uniform temperatur ya. Ya. Ini sebuah X. Ini temperatur. Maka sepanjang platnya dia temperaturnya konstan. Ya. Ini TS surface-nya. Ya. Kemudian heat flux-nya bagaimana? Heat flux-nya dia ya
ya dia ada katakanlah ada penurunan misalkan. Nah, ini adalah Q-dotnya ya. Nah, ini ada dua mekanisme ya, parallel flow, uniform heat flux dan uniform temperatur. Oke. Nah, ini ada satu kasus ya supaya Anda agar bisa memahami perpindahan panas konveksi pada plat datar. Ya, ini ada satu kasus. Sebentar. Ya. Kasus example 71 ya. Ini kalau di buku single di contoh soal 71. Nah, ini berbicara terkait plat datar ya, plat datar yang dimana plat datar ini memiliki panjang 5 meter ya, dimensinya 5 meter. 5 meter. Kemudian temperatur surface permukaan ini ya, test surface-nya ini sebesar 20 derajat Celcius. 20 derajat Celcius. Kemudian thickness atau lebar ya, sorry bukan thickness, lebar plat ini ya ke samping width-nya itu 1 meter. Ini panjangnya 5 meter, lebarnya 1 meter, maka luasnya berapa meter? Ada yang merhatikan? Luasnya berapa meter? Halo? Panjang 5 meter, lebarnya 1 meter, maka luasnya berapa meter? Oke, betul 5 meter. Oke. Kemudian temperatur udara yang mengalir ya, atau T hingganya, T infinity-nya itu sebesar 60 derajat Celcius. Ya. 60 derajat Celcius. Ya, kemudian kecepatannya widanya itu 20 meter, 2 meter per second ya. 2 meter per second kecepatan alirannya. Kemudian fluidanya bukan udara tapi engine oil ya. Fluidanya liquid ya, engine oil. Oke. Ya, ditanyakan ya, dalam kasus ini berapa force drag-nya, FD-nya berapa ya. Kemudian perpindahan panas yang terjadi berapa? Ya, Q-nya ya, laju perpindahan panasnya berapa? Q-nya berapa? Berapa watt ya? Satunya ini watt ya. FD ini satunya Newton ya, force-nya gaya 1 Newton. Berapa force drag-nya? Berapa laju perpindahan panasnya? Nah, ini dua pertanyaan ini ya harus Anda kerjakan sistematisnya. Yang pertama, kalau kita mencari force drag ya, force drag Anda lihat persamaannya ya. Force drag itu sama dengan CF kali luas penampang kali rho kali kecepatan dikuadratkan bagi 2. Ya. Nah, CF ini ya tadi ada apakah dia laminar atau turbulen, maka step pertama Anda harus menghitung bilangan random number-nya ya. Ini alirannya laminar atau turbulen ya, karena masing-masing area ya itu beda persamaannya ya, seperti yang saya tuliskan sebelumnya ya. Random number-nya berapa? Anda harus hitung random number-nya. Nah, dalam menghitung random number, Anda butuh Taber properties ya, karena menghitung mu berapa, ya, rho-nya berapa, atau viskositas kinematiknya berapa ya. Ya, Anda harus hitung ya. Hitung. Nah, di sini kita lihat ya kita cari tabel properties engine oil. Engine oil. Nah, di dokumen yang saya kirimkan itu di tabel A. Kalau sudah Anda lihat, pasti Anda tahu tabel berapa. Ya, tabel 15 itu udara, ya, engine oil itu A13. Nah, nanti Anda cari tabel di A13. Untuk apa? Untuk mencari properties udaranya, ya, seperti rho-nya berapa, ya, kapasitasnya berapa, K-nya berapa, ya, kemudian bilangan Prandtl number-nya berapa, ya, kemudian viskositas kinematiknya berapa, ya. Nah, kemudian acuan temperatur berapa? Nah, tadi saya bilang temperatur film yang dipakai, ya, temperatur film.
Maka kita hitung temperatur filmnya, ya, temperatur surface ditambah temperatur udara, ya, dibagi 2. Surface-nya 20, ya, derajat Celcius ditambah T hingganya tadi 60 derajat Celcius, ya, dibagi 2 sama dengan 40 derajat Celcius. Ya, ini yang kita acu, ya, jadi acuan menjadi acuan dalam mencari tabel propertiesnya. Ya, kalau Anda lihat di tabel properties 13 engine oil pada saat temperatur 40 derajat Celcius didapatkan rho-nya itu, ya, 876 kg per meter kubik, ya, massa jenis. K-nya itu konduktivitas termalnya, ya, 0,144, ya, watt per meter Celsius, ya. Ya, kemudian untuk Prandtl number-nya, ya, sama dengan 2962. Kemudian viskositas kinematiknya itu 2,485 kali 10 pangkat 4 meter persegi per second, ya. Ya, maka kita hitung dulu nih bilangan Prandtl number-nya. Kalau kita sudah dapat tabel properties fluidanya, kita hitung Prandtl number-nya dulu, ya, sepanjang platnya RL, ya. Rho kali V kali L dibagi bagi mu, ya, atau V kali L dibagi viskositas kinematik. Ya, kecepatannya tadi berapa? Kecepatannya tadi ada 2 meter per second, ya, 2 meter per second dikalikan L-nya 5 meter, ya, 5 meter panjangnya, ya, bagi viskositas kinematik ini, ya, kita masukkan, ya, 2,485 kali 10 4 meter persegi per second, ya, habis, ya, habis, ya. Jadi tidak berdimensi, ya, tidak ada satuannya. Oke, Anda hitung, ya, sebesar 40241, ya. Nah, berarti ini masih di bawah 5 kali 10 pangkat 5, maka alirannya laminar turbulent. Betul, ya, laminar, karena di bawah ini, karena masih 40.000, ya, 40.000-an, ya. Nah, berarti kita acuannya adalah laminar, ya, dari persamaan-samaan yang saya jelaskan di atas, kita acuan laminar. Jadi sepanjang plat ini, kalau saya gambarkan pendulairnya, ini adalah laminar semua, ya, 5 meter. Ini laminar semua sepanjang plat, ya. Oke, 5 meter laminar. Maka untuk mencari FD tadi, ya, kembali ke FD tadi, ya, kita butuh CF, kita butuh luasan, kita butuh rho V kuadrat per 2, ya. Saya tulis ulang, ya, FD post drag, ya, sama dengan, ya, CF kali A kali rho V kuadrat per 2. Nah, CF-nya, ya, CF-nya kita cari laminar average-nya. Karena kita tadi bahas laminar average. Nah, ini kita pakai persamaannya. Laminar flow only. Karena laminar saja tanpa ada turbulennya. Oke, kita pakai yang CF ini. Samaan ini. Ya. Yang ini 1,33 kali retornalnya dipangkat min setengah yang kita pindahkan persamaan tadi ke sini. Kita mencari CF-nya, ya. CF-nya, CF rata-rata tentunya, ya. Average karena sepanjang plat 1,33 Reynolds number pangkat minus 0,5. Nah, masukkan Anda Reynolds number yang tadi, ya. Ini masukkan ke sini di pangkat minus 0,5 dikalikan 1,33, hasilnya berapa? 0,00663, ya. Ini CF-nya. Kemudian Anda masukkan force drag, CF-nya sudah ada ketahui, ya. CF-nya sudah diketahui, A-nya berapa? A-nya tadi diketahui, ya. Panjang kali lebar, luasannya 5 meter persegi. Ya, Anda masukkan 5, ya.
5 ya, kalikan row-nya. Row-nya tadi di tabel dapatkan ya. Sekian ya. 876 sekian ya. Ini row-nya dapat. Kecepatannya berapa? Kecepatan tadi alirannya 2 meter per second, maka dikuadratkan 4 ya. Ya dapatkan ya nilainya, kuadratkan, kemudian dibagi 2. Anda hitung, dapatkan sekitar 58,1 Newton ya. Oke, nanti setelah ini Anda cek ya di SMP71 Anda hitung sendiri ya, coba latihan ya. Apakah benar salah ya? Coba nanti di luar jam kuliah Anda latihan ya untuk menghitung ulang. Nah, force drag-nya sudah ketahui. Maka pertanyaan pertama sudah dijawab. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah Q-nya ya. Laju perpindahan panas yang terjadi berapa? I-dot-nya berapa ya? Ya. Ini laju perpindahan panasnya berapa? Singkat persamaannya ya, ini kita pakai hukum Newton pendinginan ya. H kali A dikalikan selisih temperatur theta hinda dikurang T surface ya. Otomatis flow-nya ya, kita harus mendapatkan nilai H-nya dulu untuk mencari laju perpindahan panasnya ya. Atau kita mencari koefisien perpindahan panas konveksinya, H-nya. Nah, dari mana kita ya? Ini dari H dari mana? H dari bilangan Nusselt-nya. Nusselt karena persamaannya H kali L dibagi K ya. Ya, koefisien Nusselt-nya ketahui, L diketahui, K diketahui, baru kita dapatkan H. H diketahui, kita baru bisa mencari Q-nya. Jadi ada rentetannya ya. Step by step-nya. Maka kita mencari bilangan Nusselt-nya dulu ya, Nusselt number-nya dulu. Ya. Bilangan Nusselt number dulu ya. Yaitu Nusselt number, tentunya average ya, karena sepanjang plat ya. Nah, average-nya apa? Average-nya kita cari yang laminar only ya, laminar only. Laminar average ya, kita pakai laminar average ya. Nah, ini persamaannya ini kita pakai ya, kita pakai Nusselt number-nya yang ini kita pakai ya. Kita masukkan samaan ini ya ke dalam analisa ya, Nusselt number-nya. Kita terus ulang persamaannya ya. 0,664 ya dikalikan L number 0,5 dikalikan random number 1,5 ya, 1/5. Anda masukkan random number-nya sudah diketahui ya tadi ya. Random number-nya sekian ya. Kemudian random number-nya di tabel ya, Anda sudah dapatkan random number-nya ya, sekian ya. Anda hitung ya, dapatkan ya, Nusselt number itu 1913 ya. Ya. Anda masukkan random number-nya, dapatkan Nusselt number-nya sekian. Oke. Maka ketika Nusselt number diketahui, A-nya kita bisa ketahui ya, rata kali L dibagi K ya. L-nya tadi panjang platnya 5 meter ya, ketahui ya. Kemudian K-nya, konduktivitas termalnya, Anda sudah dapatkan dari tabel ya, K-nya sekian ya. Nah, K-nya sekian. Anda masukkan ya. Ini ketahui ya, 1913. Hanya yang kita cari L-nya 5, K-nya tadi sekian ya, 0, berapa tadi? 1444 ya. Ini 144 ya. Jadi hanya didapatkan sekitar 55,25 ya. Satuannya watt per meter persegi Celsius ya. Ini H-nya. Nah, H-nya dapat. Anda masukkan persamaan ini ya. Nah, bisa kita dapatkan nilai laju perpindahan panasnya ya. I-dot-nya ya. A kali A temperatur, perbedaan temperaturnya ya. Nah, Anda masukkan H-nya ya.
Kami masukkan A-nya luas penampang ya, luas penampangnya tadi sudah dapatkan 5 ya. 5, kemudian beda temperaturnya ya, selisih tadi ya 40 kurang 20, 60 kurang 20 ya 40 ya. Anda hitung sekitar 11.049 watt ya, atau 11 kilowatt. Oke, bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa dipahami. Jadi stepnya ya, Anda harus analisa apakah aliran ini laminar turbulen, itu pertama ya, penting ya. Otomatis Anda mencari bilangan random number dulu. Nah, sebelum Anda mencari bilangan random number, Anda harus tentukan temperatur filmnya ya, untuk menjadikan acuan dalam mencari tabel properties ya. Seperti rho, K ya, random numbernya ya, terus gas kinematiknya dalam tabel ya. Kemudian ada hitung random numbernya, apakah ini laminar turbulen. Kalau turbulen Anda pakai persamaan tadi ya, turbulen, laminar pakai laminar. Oke, kemudian dalam mencari laju per pintu panas konveksi ya, Q-nya Anda harus cari nilai koefisiennya H-nya ya. H-nya kemudian mencari Nusselt number-nya. Kemudian setelah Nusselt number-nya Anda menghitung persamaan tadi ya, dengan Nusselt number Anda dapatkan, saya ulang lagi, ketika Anda dapat Nusselt number-nya, Anda dapatkan nilai H-nya ya. Ketika Anda dapat nilai H-nya, Anda dapat nilai Q-nya ya. Jadi step by step dalam menganalisa laju per pintu panas konveksi ya, Q-nya ya. Jadi step by step Anda mencari Nusselt number dulu, kemudian mendapatkan nilai H-nya, kemudian Anda dapatkan nilai Q-nya. Ya, tentunya sebelum Nusselt number Anda harus menghitung random number-nya dulu ya, dan random number-nya ya. Random number karena Nusselt number itu fungsi dari random number dan random number. Ya, random number dan random number. Baru Anda bisa hitung Nusselt number-nya. Baru Anda hitung nilai H-nya. Baru Anda hitung nilai Q-nya. Jadi step by step-nya. Jadi memang butuh effort ya dalam analisa ini. Tentunya Anda harus banyak latihan ya. Ya, latihan. Salah hitung random number-nya, ya nanti alirannya juga beda ya, adjustment-nya, laminar turbulen, atau nilai Nusselt number nanti berbeda. Nusselt number berbeda, nilai H-nya berbeda. Nilai H-nya berbeda, nilai Q-nya nanti berbeda. Nah, hati-hati ya. Oke, pasti ada pertanyaan. Kenapa ada fungsi Nusselt number itu fungsi dari bilang konstanta ya, C. Kalau lihat ya, ini adalah C ya, 0,6 konstantanya. Kemudian number-nya ada pangkatnya ya, pangkatnya M katakanlah. Kemudian ada random number itu pangkatnya sekian N ya. Jadi polanya seperti ini. C ya konstanta kali random number-nya ya, kali M ya, pangkat M ya. Kemudian random number pangkat N. Ini polanya seperti ini terusnya. Yang laminar maupun turbulen ya, polanya seperti ini. Ini ada filosofinya. Ya, ada filosofinya. Kalau Anda lihat di buku referensi ya. Bentar, saya keluar dulu. Ya. Kalau Anda lihat ya bahwa H ya, H itu singkat H itu koefisien per pintu panas konveksi ya. Ini banyak faktor mengaruhinya ya. Untuk menelisir faktor-faktor tersebut dan analisa perhitungan kita sederhanakan dengan bilangan nol dimensi. Nah, awal seperti ini dalam eksperimen metode ya. Jadi persamaan tadi itu diambil dari persamaan empiris ketika melakukan eksperimen. Ya katakanlah kita melakukan eksperimen ya. Eksperimen sebuah plat datar ya, plat datar. Kemudian kita panaskan dengan heater ya. Dengan heater ya, heater pasti dia membutuhkan listrik ya, pasti ya. Nah, heater kan ya itu energi listrik berupa tegangan dan
arusnya. Ya. Ini jadi kalor yang diberikan ya plat ke fluida ya. Q-nya ya. Nah, Q ini berarti sebanding dengan arus kali tegangan ya. 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 Ini Q head flux-nya ya. Kemudian singkat ya head flux itu ya koefisien perpindahan panas konveksi H kali luas penampang. Luas penampang ini luas penampang platnya ya, AS ya. Kemudian selisih dari temperatur surface, TS ya, temperatur surface-nya, temperatur platnya ya. Kemudian theta hingga temperatur udaranya ya, temperatur fluidanya. Kemudian U hingga adalah kecepatan si fluidanya ya. Nah, dengan demikian kita bisa memperoleh kalau kita eksperimen ya, kita bereksperimen, kita punya data apa saja. Kita ukur dengan misalnya anemometer ya, kecepatan fluidanya, U hingganya kita dapat datanya. Temperatur udaranya, theta hingga kita dapat datanya dengan pengukuran. Kemudian kita ukur endoglistik ya, voltase dan current-nya ya, kita dapatkan watt-nya ya, heat flux-nya ya, Q-nya kita dapatkan. Kemudian luas penampang kita ukur platnya ya, kita ambil meteran untuk mengukur platnya ya, luasnya kita dapatkan. Kemudian temperatur surface kita ukur dengan ya termometer ya atau termokopel ya, TS kita dapatkan. Temperatur udara kita dapatkan tadi ya. Nah, demikian kita dapat data pengukuran ya tadi ya, Q, theta hingga, U hingga, luas penampang ya, luas penampang ya. Nah, kemudian dengan data itu, kalau kita sajikan data dengan data ini ya, data ini kurang berlaku kalau kita katakan kurang berlaku secara universal ya. Nanti kita kesulitan ya kalau kita menguji atau eksperimen dengan kasus yang sama, ini mungkin bisa, tapi dalam kasus yang berbeda ini kita tidak bisa. Ya. Nah, bilangan ini ya, parameter hasil pengukuran ini kita harus mengubah dalam bentuk yang lebih universal ya, dalam bentuk bilangan non dimensi. Katakanlah kecepatan udara ya, panjang plat kita ubah ke dalam bilangan random number. Ya. Kemudian sifat-sifat fluida ya, sifat-sifat fluida kita ubah ke dalam bentuk Prandtl number ya. Ya. Kemudian Nusselt number kita hitung dengan gradien temperatur ya, karena ya seperti sebelumnya ya, Nusselt number itu equal dengan gradien temperatur ya di platnya ya. Nah, data ini nanti kita bisa sajikan dalam bentuk grafik seperti ini. Ini buat log Nusselt number rata-ratanya, ini log bilangan numbernya ya. Ya, kemudian dengan eksperimen kita dapat data seperti ini ya, kita regresikan ya buat garis lurus. Nah, garis lurus ini menandakan bilangan random number yang sama per 1. Kemudian ketika kita ganti fluida bereksperimen dengan parameter yang sama dengan fluida yang berbeda, kita dapatkan grafik seperti ini. Ini PR2. Kemudian selanjutnya PR3. Nah, kalau kita sajikan data seperti ini lebih universal karena kita bisa menguji dan kasus yang berbeda ya. Karena kalau kita hanya mensajikan data awal seperti ini nanti sulit kalau kita ubah parameter eksperimennya. Nah, grafik ini Anda lihat ya, grafik ini yang ada regresinya ini akan membentuk persamaan Nusselt number C kali result number pangkat N, kemudian Prandtl number pangkat N. Jadi bentuk graf ini akan membentuk persamaan di mana C ini konstanta ya, C konstanta, M-nya itu pangkat ya, 0 sampai 1 ya, sama N-nya juga pangkat juga. Ini bentuk persamaan ini. Ya, jadi filosofinya persamaan tadi itu bersamaan eksperimen ya, yang lebih
hasilnya datanya itu disajikan dalam bentuk bilangan non dimensi. Oke, tadi teman-teman lihat ya, menemukan banyak persamaan, polanya tadi ada sekian konstanta dikalikan random number pangkat sekian, kemudian dikalikan random number pangkat sekian. Nah, ini filosofinya ya. Oke, kembali ke materi tadi ya. Materi tadi ya. Jadi oke. Oke. Oke, kemudian satu lagi ya. Ya. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Oke. Oke. Ini saya tunjukkan pembahasan ya, kuis kemarin ya. Bukan kuis ya, tapi weekly test kemarin ya, weekly test kemarin yang teman-teman sudah mengerjakan ya. Ini materi untuk hari ini ya cukup dulu yang terkait flat ya, flat data. Nanti kita lanjutkan insya Allah pekan depan untuk kasus silinder, bola, dan tubings atau pipa-pipa. Ini saya tunjukkan dulu. Ya, sebentar. Filenya ketutup tadi ya. Sebentar. Sebentar. Oke, sebentar. Sudah muncul PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Bentar. Oke. Kemarin muncul ya. Oke, ini kelihatan ya weekly test kedua kemarin. Ya, saya rasa sih udah bisa yang nomor 1, nomor 2, nomor 5 ya. Ini hanya penjelasan esai saja. Nah, pertanyaan ketiga ya. Apakah laju koefisien perpindahan panas untuk forced convection itu lebih kecil daripada free convection? Jawabannya apa? Yes atau no? No, Pak. No. Oke. Yang lain? No ya. Oke, berarti benar ya. Laju untuk konveksi paksa lebih besar. Jawabannya lebih besar daripada yang free convection ya. Kalau Anda bayangkan tadi ya, Anda coba minum kopi panas misalkan. Anda ingin cepat-cepat dingin, Anda tiup ya. Ya, ini konveksi paksa, termasuk konveksi paksa ya. Kalau Anda biarkan ya lama dinginnya ya. Ya ini contoh sederhana saja ya. Berarti yang forced convection itu lebih besar daripada free convection. Okay. Kemudian nomor 4, heat transfer coefficient liquid lebih tinggi daripada gas. Benar Pak? Yes atau no? Yes, Pak. Yes, Pak. Oke, kalau lihat tabelnya, ini ada tabel properties ya. Ini tipe out convection-nya ini free convection misalkan. Ini sudah saya rangkum ya. Free convection, ini adalah forced convection, ini boiling and condensation di bab setelah UTS ya, terkait pendidihan dan kondensasi ya. Boiling and condensation ini nanti di bab setelah UTS. Nah, untuk free convection dan forced convection ini memang lebih besar forced convection ya.
Kemudian terkait gas atau liquid, ya, lebih cenderung lebih besar liquidnya, benar ya. Ini jawabannya berarti yes ya. Nah, kita bandingkan untuk free convection, ini liquidnya gas, kemudian forced convection sama ya, gas dan liquid lebih besar liquidnya. Jadi jawabannya yes. Kemudian, nah ini cara menjebak ya. Untuk nomor 6, jawabannya apa? Ini kalau kita terjemahkan ya, untuk flux viscous fluid overflow untuk aliran yang mengalir di atas plat datar ya. If ya, jika fluid temperatur ya, temperatur fluidanya sama dengan temperatur platnya, phase surface, maka thermal body layer is apakah lebih tipis, apakah lebih tebal, apakah sama atau D? Yang mana jawabannya? Yang D, Pak. Iya. Not formal at all. D. Oke, kenapa? Jadi, Kenapa? D. Jadi jika fluida mengalir pada permukaan yang temperaturnya jadi berbeda dengan permukaan. Jadi untuk aliran fluida kental di atas pelat di atas, jika suhu fluida sama dengan suhu akhir, maka lapisan batas termal tidak terbentuk sama sekali, Pak. Oke, ya bisa seperti itu, ya. Oke, karena kalau Anda lihat ya, kalau kita lihat thickness atau perbandingan tebal atau tipisnya thermal bond layer ya. Ini tidak tergantung pada temperatur sama tidaknya ya. Tadi benar ya kata Mas Harjuna ya. Jadi nggak tergantung dari sama atau besarnya temperatur. Misal sama ya nggak terbentuk ya lapisannya. Oke, yang ketujuh, sebentar. Ini fluid flowing over pad number gitu. Oke, misalkan ada ini ya fluida yang di plat datar ya, di atas plat datar dengan Prandtl number lebih dari 1 misalkan ya. Berarti Prandtl number besar ya. Nah, maka thermal bond layer terhadap laminar force convection yang laminar ya. Ini lebih jawabannya apa? A, B, C, D. Jawabannya A, B, C, D. The thermal body layer. Maksudnya ini pertanyaannya thermal body layer itu apakah lebih tipis atau lebih tebal terhadap velocity body layer gitu maksudnya gitu ya. Jadi delta T-nya apakah lebih tipis atau lebih tebal terhadap deltanya gitu ya. Ketika penambahannya itu lebih besar daripada 1. Ya, jawabannya apa? Jawabannya A ya. Ya, betul. Karena kalau saya sini, kalau saya tuliskan ya, muncul pointer. Muncul pennya. Ya, kalau kita lihat di sini Prandtl number ya. Prandtl number itu persamaannya thickness ya, delta per delta T ya. Ya. Otomatis kalau misalkan Prandtl number-nya besar ya, maka deltanya yaitu harus lebih besar pada delta T-nya ya. Delta T-nya. Lebih besar delta T-nya. Otomatis delta T-nya lebih tipis ya, lebih tipis daripada velocity body layer-nya, thickness-nya. Berarti jawabannya A ya. Is thinner than velocity layer. Oke. Nah, itu pembahasan quiz kemarin ya. Oke, saya harapkan dari weekly test Anda sudah bisa memahami sedikit-sedikit ya